lagi dengan saya, Bu Ulfa, dalam acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMA Negeri 1 Kedunggalar tahun 2021. Nah, hari ini akan ada materi yang sangat menarik sekali. Mengingat saat ini pandemi COVID terus melanda, dan hal itu tidak memungkiri mengurangi semangat belajar adik-adik semua. Materi mengenai motivasi belajar akan disampaikan oleh Pak Bangun Eka Muhriza, SPD. Selamat menyaksikan, tetap di channel YouTube TV Edukasi Semanika SMA Negeri 1 Kedunggalar, terus berprestasi di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan untuk materi motivasi dalam belajar. Perkenalkan, nama saya Bangun Eka Muhriza. Di sini saya sebagai guru BK di SMA Negeri 1 Kedunggalar mengampu kelas 11. Semuanya terima kasih kepada anak-anakku peserta didik baru kelas 10 yang sudah bisa hadir dalam materi kali ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang belajar di sekolah yang baru. Bisa tidak ya? Nah, kira-kira bagaimana penjelasannya? Kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Nah, ini pengertian belajar. Belajar adalah sesuatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap pada seseorang dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil. Jadi, kalian sebagai peserta didik baru SMA Negeri 1 Kedunggalar, terutamanya yang kelas 10 baru, di sini nanti kalian akan menemukan hal-hal yang baru. Entah itu teman baru, suasana baru, atau mungkin kelas-kelas yang mungkin dulu dari SMP, MTS dan derajatnya tidak sama. Di sini sudah ada kelas yang mungkin nanti akan kalian tempati selama 3 tahun di SMA. Proses belajar tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas, bisa dari lingkungan sekolah, lingkungan Bapak Ibu guru, lingkungan ruang kelas yang lain, atau mungkin dari teman sebayanya. Oke, lanjut. Nah, ini ada ciri dan kebiasaan belajar yang positif. Jadi untuk peserta didik baru, kalian selain mengenal lingkungan yang baru, juga harus mempunyai belajar kebiasaan yang positif. Dulu di waktu SMP mungkin kebiasaan belajar yang mungkin kurang bisa optimal, di sini nanti silahkan diterapkan kembali untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam proses belajar. Yang pertama yaitu menyenangi pelajaran baik teori maupun praktek. Jadi nanti kalau kalian kelas 10 akan menemukan pelajaran-pelajaran baru dalam mengarungi kegiatan belajar mengajar. Dan kalian juga harus menanamkan diri sebagai seorang pelajar, di mana kalian harus menyukai pelajaran yang kalian ampu, pelajaran yang kalian dalami. Contoh, ada orang yang mungkin tidak suka pelajaran matematika dari kecil, tetapi masuk SMA ada lagi. Jadi kita juga harus menyesuaikan diri, harus bisa menyukai pelajaran matematika seperti itu. Kalau praktek, mungkin ada praktek olahraga,
ada praktek nanti pelajaran IPA atau mungkin pelajaran kimia seperti itu. Yang kedua, merasa senang untuk mengikuti kegiatan belajar yang diprogramkan sekolah. Jadi nanti kalian akan menemukan hal-hal baru terkait belajar dan pelajaran. Yang IPA ya jurusannya IPA, yang IPS jurusannya IPS, seperti itu. Jadi silahkan mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Kedunggalar ini. Yang ketiga, mempunyai jadwal belajar yang teratur. Jadi nanti kalau kalian sudah masuk normal, jadi kalian harus mempunyai jadwal belajar, terutama tahu jadwal pelajaran setiap harinya. Hari Senin itu pelajarannya apa, hari Selasa pelajarannya apa, hari Rabu pelajarannya apa. Jadi harus tahu dan belajar sesuai pelajaran yang ada di harinya. Jangan sampai nanti kok belajarnya seumpama hari Senin pelajarannya matematika, hari Selasa pelajarannya olahraga. Oh, yang enak olahraga, kita belajarnya sebagai malah olahraga. Yang keempat, mempunyai disiplin diri dalam belajar, atau tanda kurung bukan karena orang lain. Nah, di sini disiplin diri ini harus ditanamkan sejak dini, sejak kalian masuk sekolah, bukan cuma masuk di SMA, tetapi dari dulu waktu mungkin dari sekolah TK atau mungkin dari SD seperti itu. Jadi mempunyai disiplin diri dalam belajar itu kalian harus tahu waktunya belajar itu kapan, waktunya bermain itu kapan. Jadi tidak dibalik ya. Waktunya belajar dibuat main, waktunya main malah tidur, seperti itu ya. Pokoknya harus disiplin dalam belajar. Dan bukan karena orang lain. Contohnya mempunyai seorang teman dekat cewek seperti itu ya, atau cowok. Nah, motivasi belajarnya itu meningkat ketika kalian diperhatikan sama pasangan kalian ya. Jangan karena orang lain kok kalian baru disiplin belajar, tapi tanamkan dari diri sendiri untuk disiplin belajarnya. Masuk kelas tepat pada waktunya. Nah, di sini nanti kalau kalian masuk normal itu jam 7 masuk, ya itu harus tepat waktu. Sebelum jam 7 harus datang ke sekolah. Yang keenam, memperhatikan penjelasan dari guru. Nah, di sini kalau kalian sudah paham, maksudnya dari sekolah SD sudah diajarkan memperhatikan penjelasan yang dijelaskan oleh gurunya mengenai mata pelajaran yang diajarkan, seperti itu. Jadi jangan nganggap kalau kalian itu masih anak-anak ya. Di sini kalian sudah masuk ke jenjang SMA, jadi harus menanamkan diri bahwa berpikirnya itu nanti ke depan. Saya masuk SMA itu tujuannya mau apa? Seperti itu ya. Yang ketujuh, mencatat pelajaran dalam buku khusus secara rapi dan lengkap. Nah, di sini kalau biasanya SD itu bukunya masih dicampur, SMP mungkin sudah bertahap pelajaran per pelajaran ada bukunya sendiri-sendiri. Tapi nanti di SMA ini nanti juga seperti itu. Jadi harus mempunyai buku sendiri dalam satu pelajaran. Jadi disendirikan, contoh pelajaran matematika bukunya sendiri, pelajaran bahasa Indonesia bukunya sendiri. Jadi jangan dicampur matematika dicampur bahasa Indonesia. Nah, itu nanti malah sulit kalau kalian mau belajar seperti itu ya. Nah, ini selanjutnya nomor 8, senang mengajukan pertanyaan apabila tidak memahaminya. Nah, di sini bahwa anak-anak sekarang itu biasanya itu egonya besar ya. Dalam arti dalam waktu pelajaran itu biasanya ada yang agak pintar, terus pintar, yang terakhir itu nggak bisa tapi juga nggak mau bertanya ya. Biasanya itu duduknya paling belakang, jadi nggak bisa, terus diam aja, nggak mau bertanya pada saat kesulitan. Jadi ya kalian harus aktif. Kalau nggak bisa ya silahkan bertanya kepada gurunya.
Nah, ini yang tadi yang nomor 9, yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelas. Contohnya kalian nanti diskusi kelompok, kalian juga harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok tersebut. Jangan cuma nampang nama saja dalam kelompok, jadi kalian juga harus ikut berpikir dan belajar dalam kelompok agar nanti terjadi musyawarah yang sangat baik dan menentukan permasalahan dan menciptakan solusi bagi setiap kelompok tersebut. Selanjutnya 10. Membaca buku-buku pelajaran, buku lainnya yang berguna secara teratur. Nah, di sini kalau kalian masih belum paham terkait pelajaran-pelajaran yang kalian ampuh, jadi harus membaca buku-buku yang lain untuk menjadi referensi belajar kalian. Nomor 11, mengerjakan tugas-tugas atau PR dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini ini ini soal PR ya. PR itu pekerjaan rumah, bukan pekerjaan sekolahan. Jadi pekerjaan rumah dikerjakan di rumah, bukan di sekolahan. Kalau ada temannya yang kesusahan ya dibantu, tetapi juga di rumah, jangan di sekolahan. Nomor 12, tidak putus asa apabila mengalami kegagalan dalam belajar, seperti tidak lulus tes atau nilainya rendah. Nah, di sini kalau kalian dapat nilai rendah dalam proses belajar mengajar atau mungkin pas ujian sekolah, jangan putus asa, tetapi harus semangat dan tambah porsi belajarnya ya. Yang kedua, selanjutnya perubahan sikap dalam belajar. Yang pertama, perubahan pengetahuan atau kognitif, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, tadi seperti tadi belajar yang pertama tadi. Jadi kalau kalian mau belajar, contoh belajar sejarah, kalau kalian mengenai sejarah itu ada yang namanya perang apa yang di dunia itu ya, seperti perang Majapahit atau pengetahuan Islam. Nah, itu kalau kalian belajar mesti akan tahu. Yang B, perubahan sikap afektif dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Jadi proses belajar itu bisa merubah perilaku ya. Kalau kalian contoh ini berkumpulnya kepada teman-teman yang mungkin agak berperilaku negatif, tetapi kalau kalian ingin berubah menjadi perilaku yang baik, kalau kalian harus proses belajar menjadi perilaku yang baik dan menjadi orang yang baik pula. Yang C, perubahan keterampilan atau psikomotor dari tidak terampil menjadi terampil. Nah, di sini kalian contohnya itu adalah kalau kalian berbakat di bidang seni membuat patung atau melukis pemandangan. Kalau kalian nggak bisa, kalian harus belajar kepada guru seninya. Seni itu proses yang sulit dan abstrak. Jadi kalian harus memahami dan belajar yang giat untuk menentukan nilai-nilai dalam seni tersebut. Selanjutnya, faktor yang harus diperhatikan dalam belajar. 1. Ada niat belajar yang tertanam dalam diri. Tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama adalah niat dalam diri sendiri dalam proses belajar. Yang kedua, banyak membaca bahan-bahan pelajaran baik buku pegangan yang ditentukan oleh sekolah maupun buku penunjang, sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki semakin luas. Nah, itu. Yang ketiga, memperbanyak latihan-latihan, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan sekolah. Nah, ini silakan latihan-latihan, tanya kepada guru, kepada teman, jangan mencontek ya. Kalau mencontek itu adalah plagiat. Ya, seperti itu. Nomor 4, waktu belajar harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kejenuhan. Nah, kalau kalian biasanya belajar pada waktu malam hari, coba dirubah pada waktu pagi hari atau mungkin pada siang hari agar tidak jenuh, seperti itu. Yang nomor 5, membuat jadwal pelajaran latihan-latihan serta melaksanakannya dengan penuh disiplin. Nah, di sini kalau kalian sudah melakukan proses belajar,
kalian harus ada yang namanya target. Kamu belajar matematika, rumus-rumus aljabar. Jadi kamu juga harus bisa rumus-rumus aljabar pada waktu nanti ujian dan mengerjakan soal. Jadi ada targetnya. Yang keenam, mengkonsentrasikan diri dalam belajar karena hal ini sangat erat hubungannya dengan daya tangkap. Nah, di sini belajar itu harus konsentrasi dan memerlukan waktu yang tepat dan tempat yang nyaman. Jadi kalau kalian nggak konsentrasi terus tempatnya itu berantakan, kalian itu nggak bisa belajar dengan tenang seperti itu. Yang ketujuh, tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa agar terciptanya lingkungan belajar yang enak dan menyenangkan. Nah, ini tempat belajar itu harus rapi ya, rapi sedemikian rupa, terus enak dipandang. Di samping kiri, samping kanannya itu harus bersih. Nggak ada kok ada puntung permen, terus ada jajan, ada kertas berserakan. Nah, itu membuat kalian akan menjadi jenuh dan tidak konsentrasi dalam belajar. Nih, cara belajar siswa di sekolah. Dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan siswa, yaitu nomor 1, menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas. Nah, di sini kalau kalian datang tepat waktu harus sebelum jam 7. Dan juga harus menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas, misalnya menyiapkan buku pelajaran atau mungkin badan body ini harus siap dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, membiasakan diri sebelum berdoa. Membiasakan diri berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Nah, di sini kalau kalian belajar normal, kalian akan melakukan berdoa sebelum kegiatan belajar mengajar. Nomor 3, memperhatikan penjelasan guru dengan penuh konsentrasi. Tadi yang awal tadi juga ada, yaitu dalam proses belajar mengajar kita harus adanya konsentrasi, memperhatikan pelajaran yang diterangkan oleh guru. Nomor 4, bertanya jika ada penjelasan guru yang kurang jelas. Yang awal tadi sudah, jika kalian kurang jelas dalam proses belajar mengajar, silakan tanya kepada guru biar nanti waktu mengerjakan atau pas waktu ujian bisa mengerjakan. Yang kelima, mencatat hal-hal yang penting. Nah, ini kalau kalian mungkin pada waktu belajar itu ada hal-hal yang penting dalam benak kalian. Jika ada guru mencatat, silahkan ikut mencatat hal-hal yang penting tersebut. Itu untuk diingat-ingat, siapa tahu nanti pada waktu ujian, pada waktu tes itu keluar ya. Nomor 4, nomor 6, membuat rangkuman. Itu seperti yang kelima, yaitu silakan membuat rangkuman belajar yang menarik, yang kalian suka dan kalian pahami. Itu. Nomor 7, mau berdiskusi dengan teman-teman terhadap materi belajar yang sedang dipelajari hingga memperoleh pemahaman dan kesamaan pendapat. Nah, di sini kalau kalian belajar kelompok diskusi itu harus mempunyai pikiran yang sama terhadap teman-temannya. Kalau kalian bisa berpendapat terhadap teman-temannya, itu malah bagus. Jangan cuma diam terus ikut nama saja, nggak ikut berdiskusi, nggak ikut berpikir. Nah, itu namanya teman yang kurang baik. Nah, tadi untuk belajar mandiri itu adalah seperti jam-jam kosong ya, waktu guru rapat atau guru ada tugas keluar kota atau gurunya lagi ada keperluan lain. Jadi kalian harus belajar mandiri di kelas atau mungkin bisa ke perpustakaan, pinjam buku dan belajar mandiri di sana. Selanjutnya, belajar kelompok. Belajar kelompok merupakan belajar bersama-sama antar beberapa siswa membahas suatu materi belajar yang diberikan oleh gurunya. Dalam kegiatan belajar kelompok, biasanya diadakan diskusi kelompok, yaitu membahas suatu persoalan
bersama-sama dengan menampung dan menerima berbagai pendapat dari teman-teman yang diikuti dalam diskusi kelompok. Kemudian dijadikan suatu kesimpulan atau suatu pendapat. Nah, di sini kalian contohnya apabila ada tugas kelompok dari guru, ini kalian bisa membuat kelompok, kemudian berdiskusi antar kelompok tentang masalah yang dialami, kemudian bersama-sama menciptakan suatu kesimpulan. Di kesimpulan itu bisa dijadikan menjadi pemecahan masalah nanti untuk dipresentasikan kepada kelompok yang lainnya. Di dalam belajar kelompok, semuanya harus ikut aktif. Aktif dalam berpikir, aktif dalam berdiskusi, menyampaikan pendapat, kemudian ada ide-ide gagasan, itu semuanya juga harus berperan aktif dalam belajar kelompok. Jangan cuma satu orang yang berpikir, terus yang kemudian yang lainnya hanya bisa menumpang nama, kemudian hanya bisa malah membuat masalah seperti itu. Jadi belajar kelompok ini tujuannya untuk menyelesaikan atau membuat kesimpulan pada suatu masalah yang dialami kelompok tersebut. Nih, cara belajar di rumah. Yang pertama, mengatur waktu belajar. Nah, mengatur waktu belajar ini apabila kalian belajarnya biasanya malam hari, itu juga harus diatur waktunya. Mungkin setelah maghrib sampai jam 9, atau mungkin setelah isya sampai jam 9, seperti itu. Jangan langsung habis isya sampai jam 3 pagi. Nah, itu nanti kalau kalian seperti itu, kalian akan capek dan nggak bisa istirahat secara maksimal. Pagi harinya harus bersekolah lagi, di sekolah malah mengantuk dan tidak bisa bersemangat dalam belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, mengulang pelajaran atau menghafal. Nah, di sini untuk cara belajar di rumah itu, apabila kalian pada waktu di sekolah itu sudah belajar kepada guru-guru dan teman-teman, di rumah tinggal menghafal. Jadi apa yang kita pelajari di sekolah itu kita menghafalnya di rumah dan membuat suatu hafalan yang sekiranya kita nanti akan keluar pada saat ujian atau mungkin semesteran seperti itu. Yang selanjutnya membuat ringkasan. Nah, ini seperti tadi, apabila kalau kalian kesulitan dalam belajar atau menghafal, itu bisa membuat ringkasan-ringkasan. Nah, ringkasan-ringkasan ini tujuannya untuk memudahkan kalian dalam waktu belajar. Ringkasan ini bisa membuat hafalan atau mungkin tulisan-tulisan kalimat kecil untuk bisa kalian hafal dan kalian terapkan nanti pada saat ujian. Yang selanjutnya, membaca dengan baik. Membaca dengan baik ini bisa menjelaskan atau mungkin membaca bacaan yang teratur, jangan dijelang-jelang ya. Maksudnya dijelang-jelang, dilompati. Membaca halaman ini kok langsung halaman sana. Jadi bertahap. Halaman 1, halaman 2, halaman 3 sampai seterusnya agar kalian paham isi-isi yang ada di buku tersebut. Yang terakhir, mengerjakan latihan dan PR serta tugas yang diberikan guru di sekolah untuk diselesaikan di rumah. Nah, ini konteksnya PR ya. PR, pekerjaan rumah. Jadi, tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa yang konteksnya PR itu harus dikerjakan di rumah, bukan dikerjakan di sekolahan ya. Kalau dikerjakan di sekolahan itu adalah tugas sekolah ya, paham ya, seperti itu. Nah, ini ada trik belajar yang baik.
Yang pertama, ciptakan suasana belajar yang nyaman, merangkum materi pelajaran. Yang ketiga, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Jadi yang ketiga ini, kalau kalian sulit menghafalkan rumus fisika, rumus kimia atau biologi, itu kalian bisa mengaplikasikan itu dalam bentuk mungkin nama sesuatu kayak nama binatang atau mungkin nama tumbuh-tumbuhan atau nama bentuk benda seperti itu, agar kalian itu hafal ya terhadap rumus tersebut. Yang keempat, belajar bersama. Nah, ini belajar bersama ini akan membuat kita itu bisa, walaupun sebenarnya diri kita itu nggak bisa ya dalam belajar. Tapi kalau belajar bersama-sama itu akan menciptakan suasana yang enak. Jadi kita akan semangat belajar lagi. Yang kelima, belajar rutin tapi jangan lama. Nah, ini belajar rutin tapi jangan lama. Bagaimana? Nah, kalau kalian belajarnya rutin setiap hari dan bisa menghafal atau mungkin bisa mencermati apa yang kalian pelajari, itu bagus. Tapi jangan dengan waktu yang lama. Seperti tadi, habis maghrib mungkin bisa dibatasi sampai jam 8. Habis isya bisa dibatasi sampai jam 9. Jangan habis isya kok sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Itu akan membuat otak kita lelah ya. Membuat otak kita lelah dan mata pun juga mengantuk. Nanti besoknya itu enggak maksimal. Badan kita akan lemas, badan kita akan ya sakit lah ya. Istilahnya sakit seperti itu. Jadi di sekolah pun mungkin mau berangkat sekolah akan menjadi nggak semangat seperti itu. Yang selanjutnya, yang nomor 6, belajar dengan praktek. Nah ini praktek ini, kalau biasanya anak-anak itu menyukai praktek. Ya, praktek apa? Ada praktek biologi, ada praktek kimia, praktek olahraga, dan praktek agama seperti itu ya. Belajar menggunakan praktek seperti praktek bisa dilakukan sendiri dan bisa dilakukan bersama-sama. Bagaimana mudahnya kalian untuk memahaminya ya. Nomor 7, belajar dengan memahami bukan menghafal ya. Ini kalau kalian memahami, jadi ada anak yang kriterianya itu belajar cuma bisa memahami, terus belajar ada yang bisa menghafal. Nah, itu kalian coba belajar dengan memahami sesuatu yang mungkin kalian belum bisa. Nanti kalau kalian pahami terus menerus akan menjadi bisa. Nah, ini cara belajar daring pada saat pandemi seperti saat ini. Nah, yang pertama adalah kelola waktu dengan baik. Pada saat pandemi sekarang ini, banyak anak-anak itu menyalahgunakan pelajaran daring, malah belajar game, bukan belajar mata pelajaran. Jadi kalian pada waktu daring saat ini, kalian harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan menunda-nunda belajar dengan cara mengelola waktu dengan baik ya. Oke, boleh nge-game, boleh belajar game, tapi juga harus tahu waktunya belajar mata pelajaran. Bukan waktunya dihabiskan untuk nge-game. Nge-game ada waktunya sendiri, belajar ada waktunya sendiri. Jadi kalau kalian mau bisa, itu harus kelola waktu dengan baik. Jangan dihabiskan dengan main sampai akhirnya ketinggalan mata pelajaran. Yang selanjutnya, carilah tempat yang nyaman. Di sini, kalau kalian bisa memberikan waktu yang nyaman, tempat yang nyaman, seperti di kamar atau mungkin bisa di ruang tamu atau mungkin malah di gubuk tengah sawah itu, ya, nyaman, terus lihat pemandangannya sejuk. Di sawah itu kan sejuk tuh. Sejuk, terus kemudian menciptakan suasana tempat yang nyaman itu. Jadi kalau kita mau belajar itu enak ya, bersemangat seperti itu.
Yang selanjutnya, siapkan perangkat yang dibutuhkan seperti HP atau laptop, kuota internet, buku, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian daring itu kebanyakan juga pelajarannya melalui internet, melalui WhatsApp atau mungkin Google Form seperti atau Zoom. Nah, itu harus disiapkan sebaik mungkin, jangan ditunda-tunda itu ya. Kalau kalian menunda-nunda pelajaran pada waktu daring, kalian akan ketinggalan pelajaran. Itu. Yang selanjutnya, komunikasi dengan guru dan teman belajar. Nah, ini. Kalau kalian merasa kesulitan pada waktu pelajaran daring, silahkan tanya ke guru mata pelajarannya. Kemudian kalau nggak bisa lagi, kalau malu, silahkan kalian bertanya kepada teman kelas, teman sebaya, teman mungkin setongkrongannya untuk belajar seperti itu. Jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau kalian malu bertanya, nanti akan tidak bisa selamanya. Seperti itu. Yang terakhir adalah jaga kebersihan dan kesehatan. Ini kalau kalian mau belajar daring, ini harus jaga kebersihan ya. Dan kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker dimanapun kalian berada, cuci tangan, mau belajar juga harus cuci tangan, kalau perlu mandi dulu ya. Kan biasanya pagi-pagi itu absen atau mungkin ada lagi pelajaran pagi itu kalian kalau nggak semangat belajar ya tidur mulu ya. Gurunya sudah menyiapkan pelajarannya, sudah dikirim di via grup WhatsApp atau mungkin di Google Form atau mungkin Google Drive. Nah, itu kalau kalian nggak semangat belajar dari pagi, kalian akan ketinggalan mata pelajaran tersebut dan kalian akan menumpuk tugas-tugas yang sudah diberikan guru pada saat awal sampai pun detik ini kalian belajar. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, untuk peserta didik baru silahkan kalian semangat untuk belajarnya ya. Bagaimana penjelasannya tadi? Apakah nanti di sekolah yang baru kalian akan betah atau mungkin kalian merasa senang dengan teman-teman baru, suasana baru? Kalian juga harus semangat ya. Walaupun mungkin saat ini masih daring, masih pandemi yang sangat ya setiap hari meningkat, itu harus tidak lupa mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa mengabaikan keselamatan. Kalian sebagai pelajar juga jangan lupa untuk belajar. Semua bisa kalian lalui apabila kalian tekun dalam belajar. Mungkin itu dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.